Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Umma dengan NIM akhir 0029. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang subjek dan pasangannya. Sebelum mengenal tentang subjek dan to be, apa sih subjek itu? Subjek adalah kata ganti nama orang, sedangkan to be adalah pasangannya. Kemudian, be itu harus digandengkan atau dipasangkan dengan ana. A itu adjektif atau kata sifat, noun itu kata benda, dan yang terakhir adverb, keterangan tempat. Be itu bentuknya ada 3. Yang pertama dalam verb 1 itu ada am, are, dan is. Kemudian dalam verb 2 ada was dan were. Langsung masuk ke contohnya. Yang pertama subjek I itu to be-nya am. Sedangkan verb 2-nya pakai was. Yang kedua you. You to be-nya pakai are dan verb 2-nya pakai were. Lanjut ke 3 Siti dan they. Itu berarti 2 orang diartikan they. They pakai are. Yang kedua pakai verb 2-nya were. Yang ketiga you and I. Dapat diartikan kami atau kita. Itu pakai are. Verb 2-nya pakai were. Terus lanjut ke he, she, it. He itu they. Kata ganti dia laki-laki, Fatim. Kata ganti dia perempuan, it itu kata benda atau cat. Pakai to be is dan verb 2-nya pakai to be was. Oke teman-teman, perlu diingat lagi, be itu ada 6 arti. Yang pertama bisa diartikan ada, adalah, berada, merupakan, menjadi, dan tidak diartikan. Oke, langsung masuk ke contohnya ya. Yang pertama, saya lapar. I'm hungry. Jadi be-nya tidak usah diartikan. Terus I itu to be-nya apa? Am. Am dalam verb 1. Yang kedua adalah mereka adalah binatang. They are animal. Jadi to be-nya are itu dapat diartikan adalah. Terus, kenapa kok they gandengannya dengan are? Karena itu patokan dari awal. Kemudian contoh yang ketiga adalah saya berada di sekolah. I am in the school. Jadi to be di sini diartikan berada. Oke teman-teman, perlu diingat lagi, be itu harus digandengkan dengan ana, adjektif, noun, dan adverb. Lihat contoh yang sebelumnya, yang adjektif itu kan kata sifat. Contohnya, I'm hungry. Jadi setelah to be itu ada kata adjektif atau kata sifat yaitu hungry. Kemudian yang noun itu yang animal, kata benda, sesudahnya be. Dan yang terakhir, saya berada di sekolah, in the school, itu menyatakan keterangan tempat atau kata kerja dasar do dan does. Subjeknya Ayu Dewi itu pakai do dalam verb 1, kemudian he, she, it pakai does. Namun dalam verb 2 semua subjek pakai did. Oke, lanjut ke catatan. Do dan does itu memiliki banyak fungsi. Yang pertama, sebagai kata kerja yang artinya melakukan atau mengerjakan.
Contohnya, Fatim does her homework. Yes, di situ dapat diartikan mengerjakan. Kemudian, Fatim kok bisa pakai does? Karena Fatim di situ kan she, kata ganti perempuan, jadi verb satunya pakai does, to be-nya pakai does, gitu. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penanda kalimat tanya dan kalimat negatif. Contohnya, I do not do my homework. Do not di situ tidak usah diartikan, dapat diartikan tidak. Saya tidak. Do setelah do not itu dapat diartikan mengerjakan. Jadi, I do not do my homework. Oke, lanjut contoh yang kedua. Does she realize to whom she talks? Jadi semua kata kerja dasar bisa digunakan sebagai kalimat tanya. Do, does, did itu bisa digunakan dalam kalimat tanya. Kemudian, does dalam kalimat tanya ini tidak bisa diartikan apakah atau sadarkah. Namun contoh di sini menjelaskan tentang sadarkah dia dengan siapa berbicara. Itu. Di sini materi ketiganya adalah have. Penjelasan kata dasar have di sini tidak perlu menggunakan has karena kata dasarnya sendiri itu adalah have saja. Untuk subjeknya I memakai have. You, Aisyah, Ahmad, atau they, you and I, atau we itu menggunakan have. Nah, di sini yang membedakannya itu ada di verb satunya. Sedangkan subjek yang she, he, it, atau he, dia laki-laki bisa disebut Ahmad, she, dia perempuan bisa disebut Aisyah, dan a cat itu seekor kucing, atau kata gantinya itu it, itu menggunakan has. Nah, verb 2-nya semua subjek itu menggunakan had. Kenapa ada have, has, dan had? Nah, untuk have dan had itu untuk perubahan kata kerja dari verb 1 ke verb 2. Contohnya itu seperti di contoh materi sebelumnya itu ada do dan did, itu perubahan kata kerja saja. Kemudian kenapa verb satunya ada have dan has? Has hanya digunakan untuk 3 subjek, yaitu she, he, it. Tetapi walaupun menggunakan have atau has, artinya tetap sama, yaitu memiliki atau mempunyai. Untuk have dan has sebagai kata kerja yang memiliki ataupun mempunyai. Contohnya itu Naura has beautiful hair. Artinya itu kan Naura memiliki rambut yang indah. Nah, itu alasan menggunakan has karena Naura sendiri berarti she atau dia perempuan dan pasangan kata kerjanya adalah has. Selanjutnya fungsi have, has, or had sendiri fungsinya sebagai penanda kalimat tanya dan kalimat negatif. Nah, contohnya she has no any money, yang berarti kalau menggunakan kata kerja has dan termasuk di verb 1, itu tensesnya adalah simple present tense. Begitu juga contoh yang satunya yang di have and has itu juga simple present tense. Kemudian itu kita masuk ke cara mudah menganalisa sebuah kalimat. Nah, sebelumnya kita tuh harus memahami perbedaan sentence atau kalimat dan klausa. Nah, sentence atau kalimat itu memiliki makna yang mudah dipahami. Dari segi pola kalimat, memiliki 2 pola. Yang pertama itu terdiri dari subjek dan kata kerja. Contohnya, I choose. Kemudian pola yang kedua terdiri dari kata kerja dan subjek. Contohnya, are you there, Win? Nah, sedangkan clause itu cenderung lebih membingungkan. Susunan dari subjek kata kerjanya selalu permanen, yang terdiri dari subjek dan diikuti kata kerja, sama seperti pola sentence yang pertama yang contohnya I choose. Nah, contoh dari clause ini itu contohnya that you are cry. Nah, itu artinya tuh
artinya itu bahwa kamu menangis, yang mana polanya itu subjek kemudian are, itu perbedaan mendasar antara sentence dan clause. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sentence. Subjek dan kata kerja itu disebut sebagai kalimat. Dan kalimat dan klausa itu memiliki sebuah persamaan, yaitu harus ada subjek dan kata kerja. Dan di sini saya akan membahas tentang tabel ini, yaitu yang pertama itu I. I itu, verb 1 itu terbagi menjadi 3, yaitu am, have, do, dan untuk verb 2 itu was, had, did. Masing-masing 3 ini memiliki makna atau tujuan yang berbeda, yang mana am itu digunakan untuk menyatakan keberadaan atau identitas. Dan untuk yang kedua, have, itu digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau menyatakan tindakan yang telah terjadi. Dan do itu digunakan untuk menunjukkan tindakan atau membuat kalimat pertanyaan dan juga membuat kalimat negatif. Contoh dari nomor 1 itu seperti yaitu I am, I tambah verb 1, I am learn, saya sedang belajar, itu untuk verb 1. Dan untuk contoh dari verb 2 yaitu I was studying for my exam, saya sudah belajar untuk ujian, berarti itu sudah dikerjakan dan sudah berlalu. Dan untuk kedua yaitu you itu verb 1 itu are dan verb 2 itu were. Contoh dari you yaitu contoh dari verb 1 yaitu you are Muslim, kamu adalah Muslim. Dan contoh untuk verb 2 itu you were studying for the exam last night, yang mana itu kamu itu belajar untuk ujian itu tadi malam. Berarti kamu itu sudah melakukan yang namanya belajar itu tadi malam dan sudah berlalu. Contoh dari yang ketiga yaitu they. They itu verb 1-nya itu have dan untuk verb 2 itu had. Contohnya yaitu they have a new car. Dia itu mempunyai mobil yang baru atau mobil baru. Dan untuk contoh dari verb 2 itu they had, dan untuk contoh verb 2 itu they had visited the museum last year. Dia itu mengunjungi museum itu akhir tahun, berarti pada akhir tahun dia sudah mengunjungi dan sudah berlalu. Dan contoh ke 4 ini verb 1 itu do dan untuk verb 2 itu did. Contoh dari nomor 4 itu yaitu we do yoga together, yang mana artinya itu kami melaksanakan yoga itu secara bersamaan. Berarti ini dia itu sedang berlalu. Dan untuk contoh dari verb 2 itu did, yaitu we did the shopping yesterday, kami itu belanja semalam, berarti itu sudah berlalu. Dan contoh dan yang kelima ini si memiliki verb 1 yaitu is dan verb 2 yaitu was. Contohnya yaitu she is a great cook, dia itu adalah koki yang handal atau lihai. Dan contoh dari verb 2 itu she was late, dia itu sudah terlambat. Dan untuk nomor ke-7 yaitu it, yang mana verb 1-nya itu does dan untuk verb 2 itu did. Dan contoh dari verb 1-nya itu it does make sense, yang mana itu memiliki arti itu masuk akal.
Dan untuk verb to did yaitu it did saw the movie, yang mana itu memiliki arti ia telah menonton film tersebut. Okay, task 4. Question number 1. The government to lower its deficit substantially in 2022. Correct answer is B. Has decided. Because has decided is the correct form here because it indicates a decision made in the past that has relevance to the present situation. Are deficit in 2022. Oke, jadi penjelasannya itu pertanyaan yang benar itu jawabannya itu yang B, yang has decided. Bentuk yang benar di sini karena menunjukkan keputusan yang dibuat di masa lalu yang memiliki relevansi dengan situasi yang sekarang. Is decided akan menyiratkan keadaan yang tidak menyampaikan tindakan membuat keputusan. Sedangkan is sendiri terlalu samar dan is decided secara gramatikal salah dalam konteks ini. Okay, question number 2. Working at a human rights organization like a lifelong career in fighting for the common good of all people. But the reality is far from the ideal. Correct answer is C, my sim. Because my sim correctly suggests a possibility regarding how working at a human rights organization can be perceived. Oke, jadi penjelasannya ini yang benar itu yang C, my sim, dengan tepat menunjukkan kemungkinan mengenai bagaimana bekerja di organisasi hak asasi manusia dapat dipersepsikan. Ini mengungkapkan bahwa persepsi tersebut tidak selalu menjadi kenyataan sesuai dengan konteks kalimat. Might have been seen dan might have seemed secara gramatikal salah dan might be seemed juga tidak berfungsi. Okay, question number 3. Australian Regional Town Kampung Indonesia. Okay, correct answernya itu D, becomes. Because becomes is appropriate here because it suggests a change or transformation into Kampung Indonesia. Penjelasan dari becomes ini tuh tepat di sini karena menyiratkan perubahan atau transformasi menjadi Kampung Indonesia. Okay, question number 4. People mastering Chinese them understand norms, culture, and policies. A correct answer is C. Belief will be helpful. Because belief will be helpful indicates that people who master Chinese think that it will aid their understanding of norms. Nah, penjelasannya dari belief will be helpful menunjukkan bahwa orang-orang yang menguasai bahasa Mandarin berpikir bahwa itu tidak membantu pemahaman mereka tentang norma, budaya, dan kebijakan. Okay, the last question, number 5. Some people listening to music while working. Correct answer is A, like. Because like is the correct verb here, indicating a general preference. Oke, penjelasannya di sini tuh like adalah kata kerja yang benar di sini, yang menunjukkan preferensi umum.